Program Jabatan Universitas Siak Kuala, Aceh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 4 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Untuk ketua kelas Lutfi, silakan pimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Selesai. Oke. Untuk hari ini siapa nih yang berangkat? Ketua kelas Lutfi, Ada Afija, Bu. Afiza, kemudian tadi kenapa tuh Afiza Bu? Afija sakit. Afiza sakit, kemudian tadi ada apa yang nggak berangkat? Lukman ya, Lukman izin atau apa? Izin. Lukman izin. Oke, hanya dua ya. Nah, gimana nih? Pagi ini masih semangat nggak? Semangat ya? Masih. Oke. Ibu mau ngecek bagaimana sih? Apakah kalian benar-benar masih semangat nih untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya. Ketika nanti ibu bilang selamat pagi, kalian harus jawab pagi ya, dengan lantang ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang keras suaranya kita ulang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sip ya. Noval nih terlalu bersemangat nih kayaknya. Ya, kemudian kita coba ice breaking dulu ya sebentar ya, biar kalian tidak tegang untuk melaksanakan KBM hari ini. Nah, nanti ketika ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Ya. Kemudian ketika ibu bilang selamat siang, kalian tepuk dua kali. Ya. Ketika ibu bilang selamat malam, kalian cukup diam saja. Oke, ibu mau cek konsentrasi kalian nih, ya, sampai mana atau sudah siap belum melaksanakan kegiatan hari ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, siang, pagi, malam. Nah, masih ada yang belum konsen nih ya. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Kelas nih, konsentrasi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anakku semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang, ada yang tahu tentang apa? Sumber daya alam ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa anak-anak? Ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Definisi tentang sumber daya alam. Ayo, siapa yang bisa menjawab atau mengungkapkan materi sebelumnya, materi tentang sumber daya alam dari definisinya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, boleh, Lutfi. Definisi sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik secara fisik maupun hayati, yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga harapan hidupnya. Ya, boleh. Ya. Kemudian untuk sumber daya alam itu sendiri ya, semua kekayaan alam
tambang ya. Nah, sumber daya tambang itu banyak sekali macamnya. Contohnya ada apa saja? Ada yang tahu? Ada emas, kemudian ada perak ya, kemudian nikel itu. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya contohnya nih, emas nih, ada yang pakai gelang emas atau perak, kemudian cincin, biasanya para perempuan ya. Ini manfaat untuk emas itu sendiri bagi wanita itu sebagai perhiasan ya, untuk mempercantik dirinya ya. Nah, nilai emas itu sendiri nilai ekonominya sangat tinggi ya. Untuk materi ini ya, sumber daya alam ini, pengelolaan sumber daya alam di sini nanti ada kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran pertemuan kali ini. Coba siapa yang mau baca? Coba berdiri ya. Kompetensi dasar menganalisis sebaran dan pengolahan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Oke. Kemudian untuk indikator siapa yang mau membaca indikatornya? Silakan. Indikator menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Indikatornya menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Kemudian nih ada tujuan pembelajarannya. Coba siapa yang mau mengungkapkan? Ya. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penguasaan, serta melalui model pembelajaran problem based learning, maka dengan ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, kritis, kreatif, dan bekerja sama. Sebelum melaksanakan KBM hari ini, materi selanjutnya, coba kalian buka link word wall yang sudah Ibu bagikan ya. Coba dibuka link word wall-nya. Ibu berikan pretest. Ini adalah pemahaman untuk mengetahui pemahaman kalian di awal pelajaran ya. Coba dibuka, langsung coba dikerjakan ya. Di situ ada pertanyaan. Sudah bisa dibuka semua word wall-nya?
pengertian atau definisi dari barang tambang, di mana barang tambang itu adalah sumber daya alam yang dalam mengusahakannya ini memerlukan proses penambangan ya, meliputi kegiatan eksplorasi, kemudian eksploitasi dan ekstraksi ya. Nah, sebelum melanjutkan ke materi setelah ini ya, selanjutnya Ibu akan coba menampilkan video ya. Nanti tolong kalian amati video ini, kemudian nanti kalian buat kesimpulan dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel View Vulkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sebaran barang tambang di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah proses pembentukan barang tambang, kemudian potensi dan persebaran barang tambang, ketiga ada eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan, yang keempat ada reklamasi lokasi pertambangan, yang kelima ada yang namanya tata kelola pertambangan, dan terakhir ditutup oleh kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya barang tambang, di mana Indonesia menempati urutan kedua sebagai penghasil timah, menempati urutan keempat penghasil tembaga, menempati urutan ketujuh sebagai penghasil emas, dan menempati urutan ke-8 sebagai penghasil batu bara. Selanjutnya, nah di sini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan teman-teman, nah jadi kita berdiskusi terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya pada kolom komentar. Jadi menurut kalian apa saja pemanfaatan barang tambang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Silakan nanti komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan barang tambang. Nah, di sini ada 3. Jadi ada yang proses pembentukan minyak bumi dan gas, kemudian ada yang pembentukan batu bara, dan ada proses pembentukan mineral. Yang pertama kita bahas mengenai proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi. Nah, jadi minyak bumi dan gas bumi ini terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, kemudian hewan, dan jasad-jasad unik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan. Nah, biasanya nanti dia tertimbunnya bersama dengan lumpur. Nah, waktunya seberapa lama? Waktunya selama jutaan tahun biasanya seperti itu. Nah, lumpur tersebut itu nanti akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa organisme tadi akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap ya, yaitu batuan yang rendah. Gas alam, kemudian minyak dan air itu nanti akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Nah, pada rongga bagian atas itu nanti ada gas alam, sedangkan cairan minyak itu nanti akan mengambang di atas deposit air. Itu adalah proses pembentukan minyak bumi. Selanjutnya proses terjadinya atau pembentukan batu bara. Nah, jadi yang namanya batu bara ini terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan. Nah, di mana batu bara tersebut terbentuk ya. Jadi batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ. Nah, jadi biasanya terjadi di hutan basah dan berawa. Sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, jadi mati dan roboh, ini nanti langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna.
akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Itu adalah proses terjadinya batu bara. Yang terakhir, proses terbentuknya mineral. Nah, secara umum proses pembentukan mineral baik jenis logam maupun non logam dapat terbentuk karena proses mineralisasi yang diakibatkan oleh aktivitas magma, dan mineral ekonomis selain karena aktivitas magma juga dapat dihasilkan dari proses alterasi. Nah, jadi proses alterasi yaitu hasil mineral hasil perubahan dari mineral yang telah ada karena suatu faktor. Itu adalah proses terbentuknya mineral. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensi dan persebaran barang tambang. Nah, berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, jadi barang tambang atau bahan galian itu nanti dibedakan menjadi 3 golongan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Kalau golongan A itu nanti biasanya disebut sebagai bahan tambang strategis. Kalau yang B itu nanti termasuk dalam barang tambang vital. Sedangkan yang C itu nanti barang tambang yang tidak termasuk ke dalam barang tambang A dan B. Barang tambang golongan A, nah, ini meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, timah putih. Ini adalah golongan A. Selanjutnya barang tambang golongan B meliputi platina, emas, perak, tembaga, besi, intan, belerang, bauksit. Nih ya. Selanjutnya yang terakhir barang tambang golongan C itu nanti meliputi pasir vulkanik, batu andesit, batuan basal ya, termasuk obsidian, batu granit, marmer, kemudian kaolin, fosfat, gipsum, mangan, diolit, dan pasir kuarsa. Nah, kita masuk ke dalam eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Jadi nanti pada tahap pertambangan ramah lingkungan itu nanti ada 2 tahap ya di sini. Ada tahap eksplorasi dan ada tahap eksploitasinya. Nah, tahap eksplorasi itu tahap yang seperti apa ya? Jadi ini nanti eksplorasi itu nanti merupakan awal dari kegiatan sebelum dilakukannya eksploitasi. Nanti bisa dilakukan yang namanya penjelajahan lapangan atau mungkin penelitian istilahnya seperti itu. Nah, kalau eksploitasi nanti pada tahap istilahnya kita langsung mengambil atau eksekusinya seperti itu. Itu adalah tahap eksplorasi dan eksploitasi. Nah, berikut merupakan reklamasi lokasi pertambangan. Nah, reklamasi lahan itu nanti harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan penambangan. Kemudian luas lahan yang direklamasi harus sama dengan luas lahan yang dijadikan lokasi penambangan. Yang ketiga, menyelamatkan tanah pucuk atau bagian atas topsoil yang subur. Kemudian mengembalikan atau memperbaiki drainase alami yang rusak, menghilangkan atau memperkecil kandungan bahan beracun bekas tambang sampai ke tingkat yang aman, biasanya misalkan merkurinya itu. Nah, itu. Selanjutnya mengurangi terjadinya erosi pada saat proses reklamasi, melakukan penggemburan tanah yang padat dengan cara penanaman pohon yang akarnya dapat menembus tanah yang keras ya. Dan melakukan pemantauan dan pengolahan kawasan yang telah direklamasi. Ini merupakan reklamasi lokasi pertambangan. Oke, dari video tadi nih, ini ngantuk nggak nonton videonya? Iya ya. Nah, dari video tadi, kira-kira isi atau kesimpulan yang bisa kalian dapatkan saat menonton video tadi?
saja. Ada yang mau berkomentar? Ya, coba Novel. Barang tambang adalah bahan yang dijumpai baik berupa unsur kimia, mineral, biji, ataupun segala macam batuan. Bahan galian yang berbentuk padat, misalnya emas dan perak, sedangkan bahan galian yang berbentuk cair, misalnya minyak bumi, dan bahan galian yang berbentuk gas adalah gas alam. Oke. Kemudian, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Ian. Pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran. Maka pengelolaan pertambangan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang disebut pertambangan ramah lingkungan. Ya, betul ya. Itu kesimpulan yang didapatkan dari video tadi. Kita lanjut ke PPT. Tadi sudah dibahas ya. Untuk proses penambangan itu sendiri ada kegiatan eksplorasi, kemudian ada kegiatan eksploitasi, dan nanti ada kegiatan ekstraksi ya. Apa sih eksplorasi itu? Ya. Di sini eksplorasi itu adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama adanya dan sifat barang tambang tersebut. Ya. Jadi sebelum mengambil atau memanfaatkan tambang tersebut, pemerintah itu atau pengusaha itu harusnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu ya terhadap barang tambang tersebut. Kemudian yang kedua ada eksploitasi ya. Nah, eksploitasi itu sendiri usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan barang tambang dan dapat memanfaatkannya. Dan ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda. Kemudian untuk proses pembentukan barang tambang itu sendiri nanti ada beberapa jenis nih barang tambang itu. Ya, yang pertama berdasarkan asal dan proses terjadinya. Nanti ada 3 jenis barang tambang, yaitu asal dari organik, kemudian benda tambang logam, dan yang ketiga itu ada benda tambang anorganik dan non logam. Contoh dari benda organik dulu ya, barang tambang organik itu nanti contohnya seperti batu bara, kemudian minyak bumi, gas, dan batu kapur. Kemudian untuk benda tambang yang logam, yang termasuk logam, tadi sudah disebutkan ya, contoh di awal itu ada emas, kemudian ada perak, kemudian ada nikel, besi, dan timah. Nah, untuk benda tambang anorganik dan non logam itu bisa ada contoh berlian, belerang, dan kaolin. Yang kedua, sumber daya tambang berdasarkan pemanfaatannya. Nanti ada bahan galian logam atau biji, ada bahan galian energi, dan bahan galian industri. Untuk bahan galian logam atau biji, contohnya timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, dan seng. Kemudian untuk bahan galian energi, contohnya ada batu bara dan minyak bumi. Untuk bahan galian industri ada asbes, aspal, bentonit, batu damping, dolomit, diatomeit, gipsum, halit, kaolin, zeolit, dan tras. Kemudian berdasarkan sifatnya, barang tambang itu nanti ada 3 macam. Ada barang tambang yang bersifat padat, kemudian cair, dan gas. Barang tambang yang bersifat padat itu ada nikel, batu bara, bauksit, dan tembaga. Kemudian barang tambang yang bersifat cair itu ada minyak bumi. Dan barang tambang gas itu ada gas alam. Nah, untuk berdasarkan kepentingannya ada 2 ya. Ada barang tambang energi dan barang tambang industri. Barang tambang energi itu ada contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Sedangkan barang tambang industri itu ada tembaga, emas, bauksit, dan kaolin. Berikut manfaat sumber daya alam tambang ya. Ini tadi
atap rumah bisa, kemudian untuk membuat sumbu kompor ya atau kaos lampu, kemudian batu bara. Manfaatnya apa saja batu bara? Bisa untuk bahan bakar, kemudian sebagai bahan pewarna ya, dan untuk pengawet kayu ya. Kemudian belerang bisa untuk industri obat-obatan biasanya yang berkaitan dengan penyakit kulit ya, jerawat ya atau bisul ya. Kemudian belerang juga bisa untuk korek api manfaatnya. Kemudian selanjutnya ada batu kapur. Batu kapur ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Buat semen. Kemudian bisa untuk bahan bangunan ya. Kemudian ada ya, industri mesin untuk jembatan, bangunan dan alat rumah tangga lainnya. Kemudian untuk bauksit sendiri, manfaatnya apa bauksit? Bahan baku aluminium, bisa untuk membuat pesawat terbang, kemudian alat rumah tangga. Untuk emas tadi sebagai perhiasan yang nilai ekonominya tinggi, kemudian gas alam untuk bahan bakar, minyak bumi untuk bahan bakar, mangan untuk besi baja, kemudian nikel manfaatnya untuk pelapis atau anti karat pada besi ya. Kemudian timah bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, tembaga untuk peralatan bahan penunggu ya. Itu contoh dari berbagai macam barang tambang dan manfaatnya. Ini contoh gambar ya dari aluminium. Kemudian yang kedua ini contoh dari asbes ya. Ya, asbes itu sendiri banyak terdapat di daerah Kuningan ya, Jawa Barat, kemudian Papua, Halmahera, Maluku, Pulau Seram Maluku ya. Asbes itu tadi bisa digunakan sebagai bahan bangunan ya. Kemudian ada aspal. Aspal ini yang terkenal yang terdapat di daerah Buton ya, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada batu bara, ini contohnya gambarnya. Nah, daerah-daerah penghasil batu bara ini contohnya ada Bukit Asam yang ada di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kemudian Kota Baru ya, Samarinda. Ini contoh dari penambangan batu bara. Kemudian ada bauksit nih. Bauksit adalah bahan baku dari aluminium. Nah, berada di persebarannya ada di Pulau Bintan ya, daerah Riau dan Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian ada belerang ya. Ini contohnya, belerang itu digunakan sebagai bahan obat patek bisa, kemudian sebagai korek api ya. Ini tambang belerang ini tersebar di Gunung Welirang ya, ada di Jawa Timur, kemudian ada juga di Jambi, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Ini contoh untuk biji besi. Biji besi ini banyak terdapat di daerah Cilacap, Jawa Tengah ya, kemudian Cilegon, Banten dan lain sebagainya. Ini contoh penambangan emas ya. Tambang emas ini terdapat di daerah Bengkalis, Sumatera Pulang, Mawendong, Sulawesi Utara. Potok juga ada di daerah Jawa Barat ya. Ini contoh gambar emas. Kemudian ini fosfat ya. Fosfat ini banyak digunakan untuk industri pupuk ya. Kemudian persebarannya itu sendiri ada di Bogor, Pangandaran, Purwokerto, Jepara, Rembang ya, Jawa Tengah. Nah, untuk penambangan fosfat ini di Christmas Island itu ada
Australia. Ini kemudian ada gas alam. Nah, gas alam yang terkenal ini terdapat di Arun di Aceh ya, kemudian Bontang. Gas alam itu sendiri ada di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Ini contoh tambang gips ya. Gips ini banyak digunakan untuk industri keramik. Ya, ini biasa di daerah Cirebon ada ya, kemudian Rembang, Kalianget, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Nah, gips itu sendiri juga bisa digunakan untuk pasien kecelakaan ya. Kemudian ini contoh tambang grafit. Grafit ini terdapat di Payakumbuh, Singkarak, Sumatera Barat. Grafit digunakan sebagai bahan pembuat pensil. Suka ada kan, ada grafiti itu di pensil 2B itu dari grafit ya, grafit. Kemudian ada batu granit. Ya, batu granit ini tambangnya ada di Yogyakarta, Lampung dan Riau. Ini contoh batu granit hitam. Kemudian ada intan. Intan ini banyak terdapat di daerah Kalimantan Selatan ya. Tempatnya di pengasahan daerah Martapura. Selain itu terdapat pula di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan para penambangnya itu sering mencari intan di daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Ini contoh tambang kapur ya. Tambang kapur ini banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, Lampung, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kemudian ini contoh dari mangan. Ya. Mangan ini terdapat di Keliripan Yogyakarta, Tasikmalaya Jawa Barat, kemudian Lampung, Maluku, NTB, dan Sulawesi Utara. Ini contoh gambarnya. Recording in progress. Kemudian ada marmer. Ya. Marmer itu sendiri terdapat di Besak, daerah Wajah, kemudian daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Tambang marmer juga terdapat di Yogyakarta, Lampung, dan Papua, kemudian Sumatera Barat. Ini contohnya batu marmer putih, marmer hitam, marmer merah. Kemudian ada pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. Ini tambang mika, contohnya gambarnya ini terdapat di Pulau Peleng, Sulawesi Selatan, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kemudian ada nikel. Nikel terdapat di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ini contoh tambang nikel. Kemudian ada perunggu ya. Biasanya banyak terdapat di daerah Sulawesi Utara. Kemudian ada tembaga. Ini biasanya terdapat persebarannya di Cikotok, Jawa Barat, kemudian Kompara, Papua, Sulawesi Selatan, Tirtamaya, Jawa Tengah. Selain itu terdapat juga di daerah Jambi dan Sulawesi Tengah. Ini contoh dari gambar tambang tembaga. Kemudian ini tambang timah. Terdapat di Riau, Pulau Singkep, Pulau Belitung, Sungai Liat, dan Pulau Bangka. Pabrik pelabuhan biji timah terdapat di Munkak, Pulau Belitung. Nah, tumpukan timah yang sudah diolah ini biasanya ada di daerah Bangka. Contoh gambarnya. Kemudian ada tras. Tras itu adalah sejenis batu tuf ya. Tras ini biasa digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat batakoh. Tahu batakoh yang buat bahan bangunan ya. Ini persebarannya ada di Gunung Muria, Jawa Tengah, Priangan, Jawa Barat, kemudian Sumatera Barat. Kemudian ada yonium ya.
kalian gunakan untuk masak ya, makanan kalian, garam ya. Itu tambang ini terdapat di Semarang, Jawa Tengah, Jombang, dan Jawa Timur. Nah, yodium ini biasa digunakan untuk bahan obat dan peramu garam di dapur. Nah, ini contoh ya. Oke, sekian ya. Untuk presentasi ini yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan, Akta. Apa perbedaan antara eksplorasi dengan eksploitasi? Ya, eksplorasi dengan eksploitasi ini sangat berkaitan, di mana untuk pertambangan itu sendiri, proses sebelum melakukan atau mengeksplor bahan tambang itu sendiri harus dengan cara mengeksplorasi dulu, mencari tahu dulu ya. Para pengusaha itu ya, untuk yang pengusaha yang legal, mungkin untuk melakukan penambangan tersebut tidak asal memilih tempat ya, tidak asal mengambil tempat. Kita cek dulu tempatnya memenuhi atau tidak syarat-syaratnya ya. Ketika sudah dikatakan kriterianya sudah terpenuhi dari eksplorasi tadi, itu baru boleh dilakukan eksploitasi ya, boleh dilakukan penambangan tersebut, penggalian barang tambang tersebut. Jangan sampai ketika tidak melakukan eksplorasi terlebih dahulu, nanti malah berakibat fatal bagi lingkungan sekitarnya. Biasanya para penambang ilegal ya, yang ilegal nih tanpa izin pemerintah ya, itu biasanya suka asal-asalan mengambil tambang itu ya. Nah, ketika sudah habis diambil, akhirnya langsung dibuang begitu saja, dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk memperbaiki lahan tersebut. Nah, akhirnya apa? Banyak pencemaran limbah-limbahnya ya. Sebelum mereka melakukan eksploitasi tadi, yang ilegal itu rata-rata tidak mengukur kriterianya ya. Ini cocok nggak nih? Kemudian nanti dampaknya bagaimana nih ketika akan menambang? Untuk membuang limbah dari bahan galian tersebut harus kemana ketika itu supaya tidak mencemari lingkungan. Ya. Jadi seperti itu ya, apa perbedaan antara eksplorasi dengan eksploitasi. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada, ya kita coba bentuk 5 kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ibu sudah kirimkan link worksheet-nya di grup WA ya. Silahkan kalian buka, coba di situ. Kalian berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1 siapa ketuanya? Mana kelompok 1? Lutfi ya. Kemudian kelompok 2 Naufal. Kemudian kelompok 3 ketuanya siapa? Akta. Kelompok 4 Nadia. Kemudian kelompok 5 siapa? Intan. Oke. Ya, silakan bergabung dengan teman sekelompoknya. Ya, yang di sana tolong bergabung dengan kelompoknya ya. Ya, silakan Arif cari teman sekelompoknya. Raihan berkumpul dengan teman sekelompoknya ya. Ya, coba dibuka link worksheet-nya yang sudah Ibu tampilkan atau Ibu beri di grup WA, Ibu kirimkan di grup WA. Sudah terbuka link worksheet kelompoknya. Ya. Nah, di situ setelah kalian membuka link worksheet, kalian baca terlebih dahulu artikel
Kemudian coba kalian analisis di bagian bawahnya itu ada pertanyaan ya tentang permasalahan apa yang ada di artikel tersebut, kemudian bagaimana cara pencegahannya, ya upaya pencegahannya bagaimana, kemudian cara penanggulangannya bagaimana. Kalian jelaskan dari artikel masing-masing kelompoknya ya. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan latihan tersebut? Bisa dipahami? Nah, ini untuk Ibu bagikan print-out-nya sambil dicek ya. Ini kelompok satu mana? Kelompok satu ya. Bisa langsung dibaca dari komputer atau dari handout yang Ibu bagikan ya. Kelompok 2, kelompok 3. Untuk bahan bacaan ya, bahan bacaannya Ibu juga sudah kirimkan linknya dalam bentuk flipbook ya. Kalian bisa buka dari WA grup masing-masing ya. Ini saya sudah dapat. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 5. Oke, coba. Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan live worksheet-nya. Bisa kalian ketik di situ jawabannya di live worksheet yang Ibu sudah berikan ya. Udah bisa buka ya, lihat di situ nanti di bawahnya setelah dibaca kalian ketik ya hasil jawabannya. Ayo dibantu kelompoknya dibaca ya. Beda-beda kelompoknya. Itu ada 3 permasalahan, kemudian upaya pencegahan dan cara penanggulangan. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi kemudian sudah menjawab live worksheet-nya, kalian tampil ke depan ya, presentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian di depan. Bisa dipahami?
Yang sudah bisa langsung kirim. Oke, sudah semua? Yang sudah? Kelompok yang sudah? Ya, sudah ada 2 kelompok, 3 kelompok yang sudah. Sudah bisa terkirim ya, yang sudah selesai. Ya, finish. Oke, sayang. Ya, sudah. Satu kelompok lagi ya, kelompok penopal ya. Ya, kalau sudah bisa klik kirim, kemudian finish.
tentang meredam tambang timah ilegal di Bangka Belitung dengan WPR. Jadi untuk permasalahannya, terdapat tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Akibat adanya tambang timah ilegal tersebut dapat merusak lingkungan dan merugikan negara, apalagi banyak korban kecelakaan di wilayah penambangan. Upaya pencegahan: dilakukan penertiban tambang biji timah ilegal di Kabupaten Bangka. Pemprov Bangka Belitung harus berusaha keras untuk mempercepat regulasi wilayah penambangan rakyat dengan tujuan agar penambangan masyarakat dilakukan secara legal sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan yang baik. Cara penanggulangan: pemerintah dan aparat harus bertindak tegas mengatasi penambangan ilegal tersebut, melakukan sosialisasi dengan warga tentang bahaya penambangan timah ilegal. Semua itu dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan dan kelanjutan usaha. Lebih dari itu, biji timah sebagai kekayaan negara harus memberi kesejahteraan bersama. Cukup sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bapak berdiri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa penambangan ilegal tetap dilakukan di lingkungan masyarakat padahal penambangan tersebut memberikan dampak pada pencemaran air bersih masyarakat itu sendiri? Terima kasih. Ya, menurut saya masyarakat juga membutuhkan hal yang menghasilkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Maka dari itu membuat mereka untuk melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Ada lagi? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kumpulkan tadi pertanyaan dari Noval ya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa penambangan ilegal tetap dilakukan di lingkungan masyarakat padahal penambangan tersebut memberikan dampak pada pencemaran air bersih untuk masyarakat itu sendiri? Itu dilema masyarakat kita ya, karena masyarakat kita juga
ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok yang ketiga silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan efek tambang batu bara yang merusak kesehatan dan lingkungan. Permasalahannya, dampak tambang batu bara yang merusak kesehatan dan lingkungan. Industri pertambangan menghasilkan metal dan metaloid dalam konsentrasi tinggi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah perusahaan harus mengenal tahapan, teknik, dan metode yang baik sebelum melakukan penambangan batu bara tersebut. Penanggulangan. 1. Perusahaan pertambangan batu bara perlu melakukan pengolahan limbah sisa hasil kegiatan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan batu bara. 2. Pendirian perusahaan pertambangan batu bara harus menghindari zona lindung dan konservasi untuk mengurangi dampak negatif pertambangan batu bara. 3. Melakukan pengecekan berkala dan monitoring untuk mengetahui keadaan lingkungan. Ada yang ditanyakan? Ini untuk upaya pencegahannya apa? Untuk upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah perusahaan harus mengenal tahapan, teknik, dan metode yang baik sebelum melakukan penambangan batu bara tersebut. Ya. Apa ada dampak positif dari tambangan? Jika ada, sebutkan. Salah satu dampak positif akibat pengaruh kegiatan industri pertambangan di Indonesia adalah membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan industri pertambangan di Indonesia, lapangan pekerjaan seperti pemecah batu, operator mesin tambang, dan petugas melakukan tambang akan tersedia. Yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya kelompok 4 silakan.
dari kami, kurang lebihnya